Halo semuanya, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Kali ini izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya dalam mengikuti program training and certifications terkait Certified Mastery of Basic Economics dengan yang bergelar non-akademik yaitu CMBO Batch 2. Saya mengikutinya pada tanggal 29 Oktober 2024. Adapun program ini yang menjadi trainer adalah Dr. Dito Anurogo, Master of Science, PhD. Beliau adalah seorang dosen, seorang dokter, seorang researcher, peneliti, penulis di beberapa buku, di berbagai buku, textbook, dan juga artikel bertaraf internasional, dan juga pembicara di banyak pertemuan ilmiah. Ya. Kemudian yang menjadi moderator adalah saudari Nelly Salim, ya, seorang moderator yang sangat menarik dan handal dalam membawakan uh, training ini, dan kemudian yang menjadi penyelenggara dalam kegiatan ini adalah ESOS Management. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lebih dulu. Jadi saya ada nama saya Dr. Maria Kristanti Sambuaga, Magister Biomedik, jurusan Onkologi, CSSD. Saya adalah seorang dosen, saya seorang dokter di di Manado. Oke, saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di bagian patologi anatomi Fakultas Kedokteran Unpad, dan kalau pada malam hari, sore sampai jam malam saya juga bekerja sebagai dokter praktik pribadi di Mapangkat Barat. Kemudian yang membuat saya tertarik mengikuti training ini itu karena memang sejak dulu saya memang tertarik dengan ilmu onkologi. Ya. Adapun materi-materi yang kami pelajari di sini, pertama adalah kita diajak untuk lebih dalam memahami peran teknologi omics dalam penelitian maupun penata laksanaan kanker, dan juga menilik lebih dalam akan pendekatan omics terhadap berbagai tipe kanker, misalnya saja kanker prostat, kemudian kanker payudara, kemudian kanker paru, dan banyak tipe histologi kanker lainnya. Kemudian juga di program training ini kita juga diajak untuk menggali peran genomik dalam pemahaman dan penanganan berbagai tipe kanker. Karena memang dalam kalau kita lihat ya, jadi kanker itu kan banyak tipenya. Ya, ada klasifikasi, ada tata nama dan nomenklaturnya, ya, yang sudah ditetapkan oleh WHO, ya, melalui agen khusus di bidang kanker, dan ada kode-kodenya. Nah, kanker itu ya, jadi penyakit-penyakit, jadi penyakit kanker itu ada tipe histologi, kemudian ada subtipe histologi. Nah, bahkan di tingkat subtipe histologi itu profil genom antara satu individu dan individu yang lain itu bisa berbeda. Dan ini bisa mempengaruhi misalnya saja patogenesisnya, perjalanan penyakitnya, maupun juga mempengaruhi prognosisnya dan juga respon terhadap terapi yang diberikan. Nah, disinilah penting pendekatan teknologi omics ya untuk memahami pasien secara komprehensif, termasuk peran genomiknya, dan yang tak kalah penting juga unsur-unsur omics yang lain ya. Jadi kalau ada epigenomik, ya, ini ada proteomik, farmakogenomik, metabolomik, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak hanya kita lihat dari satu sudut pandang saja. Jadi semua ini berjalan secara holistik, secara sinergis, dan itu mempengaruhi hasil klinis yang terjadi. Nah, adapun intisari materi subtopik lainnya yang juga dibahas pada um, program training ini, diantaranya adalah bagaimana kita memahami peran data genomik terhadap strategi diagnosis, prognosis maupun pengobatan kanker. Ya, kemudian kita juga diajak untuk menyibak peran proteomik dalam identifikasi biomarker kanker dan target-target terapeutik. Jadi secara garis besar, misalnya saja kalau kan kalau kanker itu ada
biomarker yang spesifik. Jadi biomarker ada yang biomarker prediktif maupun prognostik. Nah, biomarker ini itu kita bisa identifikasi, bisa dengan misalnya saja dengan pemeriksaan imunohistokimia atau dengan Western blot. Nah, kemudian sesudah kita mendeteksi biomarker yang spesifik pada kanker ini, nah, itu langkah selanjutnya diantaranya adalah selain um, modalitas terapi konvensional, ya, kita juga bisa melakukan pendekatan dengan terapi targeting. Jadi misalnya saja ada suatu, misalnya saja subtipe histologik dari satu tipe histologik dari kanker paru, yakni adenokarsinoma. Kemudian ternyata waktu kita lakukan pemeriksaan analisis biomarkernya ternyata dia ini GFR, ya, positif, ya, positif GFR. Nah, kemudian desain desain pengobatan selanjutnya diantaranya selain kita kombinasikan dengan radioterapi, kemoterapi, dan bedah, dan juga terus uh, melalui pendekatan ini kita juga bisa mendesain suatu terapi targeting, yaitu diantaranya berupa antibodi monoklonal anti-EGFR yang spesifik menargetkan sel tumor tersebut. Oke. Dan nah, itu kita belajar di sini lebih dalam, dan juga kita juga diajak untuk menyimak peran metabolomik dalam jalur-jalur pensignalan seluler serta responsnya terhadap obat, ya. Jadi uh, jadi di dalam perkembangan teknologi cancer, jadi selain pendekatan pendekatan genomik yang sudah relatif lebih klasik, ya, lebih dahulu kita ketahui, ternyata aspek-aspek metabolimik, ya, itu juga sangat penting, misalnya kayak efek Warburg ataupun perubahan jalur-jalur signal pensinyalan intraseluler dari sel-sel kanker yang menyebabkan eh, sel-sel kanker ini bisa lebih mudah untuk survive dalam lingkungan ataupun kondisi yang, ya, lingkungan sekitarnya yang inkondusif, ya, tidak kondusif dibandingkan sel-sel yang normal, ya. Misalnya saja um, ada penelitian yang melaporkan ya kalau sel-sel kanker itu kalau ditaruh di uh, secara in vitro itu punya kemampuan yang disebut sebagai uncoated independent, di mana walaupun dia ditempatkan di suatu medium yang kadang nutrisinya kurang, dia itu masih bisa survive. Beda dengan kalau yang sel normal. Salah satu adalah karena um, kemampuannya untuk menghindar apoptosis. Ya, hal-hal seperti itulah. Ya, jadi memang jalur-jalur penciuman seluler dalam sel-sel kanker itu memang agak berbeda, ya, dibandingkan yang sel normal. Sehingga dia itu bisa lebih mudah survive dalam kondisi yang, ya, tidak kondusif, termasuk jalur-jalur metabolik. Ada perbedaan asam laktatnya dan lain sebagainya, itu mempengaruhi respons dia terhadap pengobatan. Nah, materi lain yang juga tak kalah penting adalah bagaimana peran omik dalam perawatan kanker serta dalam membantu keputusan medis bagi profil individu. Nah, jadi memang kanker ini merupakan suatu multidisciplinary approach, ya, dalam penataan lapangannya. Itu setiap elemen baik klinisi maupun radiologis maupun anatomik dan clinical pathologist dan juga biomedical scientist itu harus bahu-membahu, dan juga yang tak kalah penting juga psikologis, ya, itu semua harus bahu-membahu dalam menangani pasien cancer, ya. Jadi terapi itu secara holistik. Nah, dalam konteks inilah kalau kita bicara dari sudut pandang uh, biomedical, ya, karena kalau omik itu banyak bicara dari sudut pandang biomedical science, uh, ini bagaimana kita bisa melihat profil genetik ini, profil genom individu yang menderita cancer secara holistik dalam diri individu, tapi ya spesifik per individu, dan melalui analisis yang dalam terhadap profil genetik dari individu tersebut, itu lebih mudah bagi kita untuk mendesain treatment yang tepat, ya. Ya, itulah ada perbedaan polimorfisme terhadap obat. Jadi ada yang profil genetik yang memang berhubungan dengan cancer,
Ada yang berhubungan dengan misalnya saja yang secara kebetulan itu memang apa ya, orang tersebut mungkin kalau diberikan obat ini itu enzim cytokrom di hatinya itu metabolisirnya secara berbeda dengan yang individu lain, sehingga itu juga mempengaruhi respon dia terhadap treatment ya, selain profil genetik dari kansernya itu sendiri maupun profil genetik individu tersebut secara keseluruhan. Oke. Dan juga ada satu yang tak kalah penting, itu bagaimana kita diajar untuk selalu mengupdate ilmu kita ya, terkait kita di encourage, diberi semangat untuk selalu stay update ilmunya, untuk ilmu-ilmu advanced medical science ya, cutting edge medical science. Contohnya saja kayak pendekatan punya single cell sequencing ya, yang lebih advance ya, lebih baru dibandingkan yang metode konvensional dalam pendekatan diagnostik, dan kemudian liquid biopsy utilization ya, dan juga pendekatan teknologi digital dalam permasalahan cancer. Nah, jadi apa itu omics ya? Misalnya apa itu genomics, apa itu genomics, apa itu proteomics, apa itu transcriptomics, metabolomics, pharmacogenomics, atau apa itu single cell sequencing, apa itu liquid biopsy. Kalau masih penasaran, ikut ya trainingnya ya. Ya, kita tadi hanya bicara dia punya intisari, tapi untuk lebih dalam lagi, nah, ikut supaya memang benar-benar sama-sama memahami, sama-sama memberi masukan ya. Jadi, karena kita kan pesertanya bukan trainernya, tapi banyak ilmu yang kami dapatkan ya sebagai peserta. Jadi jujur sangat direkomendasikan. Saya merekomendasikan terutama bagi para peneliti, dokter, mahasiswa, dan semua yang tertarik untuk lebih dalam mempelajari teknologi omics, secara khusus dalam penata laksanaan cancer. Oke. Itu bisa follow Instagramnya Esos Management, ada Instagramnya, ada akun-akun media sosialnya. Oke, jadi sehingga bisa selalu update ya perkembangan, misalnya kalau ada uh, program training apa gitu bisa lihat di situ. Oke. Kemudian harapan dan impian saya. Jadi harapan saya tentu saja saya bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan semua ilmu yang didapat bagi kepentingan pasien saya sebagai dokter ataupun mahasiswa saya dalam peran saya sebagai dosen, dan juga terhadap masyarakat. Dan juga karena sebagai dosen kita itu punya tanggung jawab diantaranya menjadi ya untuk melakukan penelitian. Ya, saya harap ini kalau kita lihat banyak sekali ide ya, nah ini yang bisa di ya yang bisa timbul gitu dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Dr. Dito Anirogo sebagai Master of Science PhD kandidat sebagai trainer kami. Kemudian impian saya dalam 10 tahun datang ada banyak teman-teman yang juga semakin dalam mempelajari aspek ya biomedical science dalam pelaksanaan cancer, sama terkait teknologi omics. Jadi semakin banyak anak bangsa yang semakin paham uh, mengenai teknologi omics ini, sehingga bisa mengimplementasikan ilmunya bagi masyarakat banyak, secara khusus dalam penata laksanaan KSR. Dan kesan dan pesan saya dalam mengikuti materi ini, kesan saya itu ESAS itu benar-benar berkomitmen dalam menyelenggarakan kegiatan ini, berapapun pesertanya tetap jalan. Nah, itu mantap ya, jadi komitmen. Kemudian yang kedua, eh, baik trainer maupun moderator itu memfasilitasi para peserta dengan sangat baik. Ya, moderator selalu mengingatkan kita dan peserta, dan juga trainernya Dr. Dito Anirogo, Master of Science Candidate PhD, itu banyak memberikan ilmu ya. Bahkan tidak segan-segan gitu, atau tidak pelit, itu bukan hanya memberikan ilmu di tengah um, Zoom meeting ya yang diberikan, ataupun juga pokoknya pertemuan-pertemuan yang ada, bukan hanya di pertemuan yang
saat kita berbicara begini di Zoom itu apa trainer kami itu memberikan materi, tapi juga di di luar itu masih semangat untuk memberikan materi kepada kami, ya itu luar biasa sekali. Sangat berterima kasih kami sebagai peserta. Kami bahkan yang sudah menjadi alumni ESAS itu punya grup khusus, ya, grup yang mengikuti program apa itu ada grupnya. Nah di grup itu dokter itu sebagai trainer kami itu banyak memberikan ilmunya, itu membagikan ilmunya di situ. Jadi pesan saya luar biasa, ya, sangat berterima kasih. Dan kemudian pesan saya, mari kita terus belajar. Kalau tertarik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di ESAS Management, karena pelatihan di ESAS itu bukan cuma di bidang kedokteran, banyak juga di bidang jurnalistik ada, di bidang ekonomi juga ada, di bidang uh, hukum ada, di bidang kesusastraan juga ada, banyak gitu. Jadi pesan saya itu, kalau dia punya, kalau media sosialnya di antaranya Instagramnya gampang, kita mau lihat cari business management itu ada, jadi kita bisa selalu update gitu kalau ada program terbaru. Dan juga pesan saya, jangan berhenti belajar, yang terus menimba ilmu, semakin menimba ilmu semakin banyak kita tuh jadi semakin lebih rendah hati, ya, semakin banyak ilmu kita tuh, ternyata saya bukan apa-apa gitu. Jadi apa ya, dan juga kita semakin, yang terutama di hadapan, bukan di depan sama manusia, di depan Tuhan. Aduh, ternyata saya bukan apa-apa kalau di hadapan Tuhan, ya. Jadi terus menimba ilmu, dan jangan lupa follow esas uh, esas manajemennya, supaya banyak itu, kalau misalnya mau belajar banyak hal yang bisa didapatkan. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Terima kasih.